konferensi pers hari ini turut hadir bersama kami Kapolda Banten Bapak Irjen Pol Suyudi Aryo Seto SIK. Kemudian sebelah kanan saya dan Puspomal Laksda TNI Dr. Samista SH. Kemudian sini juga ada Asintel Intelijen Kasal diwakili Asintel, Wasintel, Laksma TNI Bramantio, kemudian hadir juga Panglima Koarmada 1, Laksda TNI Dr. Yos Suryono Hadi, MT Erhan, Kadis Pamsanal, Laksma TNI Bambang Suseno, INDRP, para pejabat utama Koarmada RI dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangkoarmada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Ya. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten ya, terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari Dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pangormada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SE MM CHRMP.
Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15. RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan KTP palsu dan KK palsu, atas nama AS, atas nama AS. Tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Nah, RH ini kemudian dijual kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Nah, kemudian dari Saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, Oknum TNI Angkatan Laut, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik, dinaikin menjadi 40 juta. Nah, saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga
mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri. Sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya. Sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspomal. Seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda Banten. Sekarang giliran dari Danpus Pomal untuk menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan penyidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panglima Armada RI beserta seluruh PCU, yang saya hormati Kapolda Banten, Panglima Armada 1 dan rekan-rekan wartawan. Pertama-tama saya mungkin menyampaikan sekali lagi selamat tahun baru. Kemudian saya pribadi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Kejadian dan musibah ini tentunya kita tidak menginginkan semuanya. Tidak menginginkan ini akan terjadi. Mungkin itu sudah kehendak yang Maha Kuasa. Tapi saya selaku Danpus Pomal, ketika mendengar berita dan informasi kejadian tersebut, kami langsung mengambil langkah-langkah. Dari hari kami menerima juga hampir sama dengan Panglima Armada, itu hari Jumat malam. Kemudian kami Sabtu pagi langsung bergerak. Mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan, kalau pada saat hari Sabtu banyak yang menghubungi saya dan saya tidak angkat, bukan berarti apa, karena pada saat hari Sabtu juga saya ada satu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga handphone saya tidak terfokus ke situ. Saya berada di Cirebon melaksanakan peresmian masjid dan sekaligus bakti sosial. Tetapi staf kami pada hari Sabtu itu sudah bergerak mencari bukti-bukti awal dan berkoordinasi dengan institusi yang terkait, terutama dengan pihak kepolisian, dengan Polda Banten khususnya. Kami selalu berkoordinasi untuk mencari titik terang. Dari hasil penyidikan itu, benar bahwa penembakan yang terjadi di kilometer 54 dilakukan oleh oknum, 445 dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Panglima Armada RI maupun Bapak Kapolda Banten, kami Puspomal akan terus mendalami. Dan sekarang sudah dalam proses penyidikan, pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana disampaikan oleh Panglima Armada RI,
kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Kami bekerja terus, bahkan bukan hanya siang, tapi siang malam kita melakukan pengejaran-pengejaran, melakukan pengumpulan saksi-saksi dan pengumpulan barang-barang bukti yang ada yang terkait dengan peristiwa ini. Sehingga peristiwa ini akan terang apa sih yang sesungguhnya akan terjadi. Tetapi secara gambaran tadi terjadi penembakan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Itu lebih gampang tuh dari Bapak Kapolda, dan nanti akan kami dalami lagi sehingga peristiwa ini betul-betul akan menjadi terang. Yakinkan kepada kami bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakinkan itu. Ya, karena sampai dengan saat ini kita banyak sekali kejadian-kejadian yang selalu melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Ya, apabila itu terbukti dan kita akan langsung kepada proses-proses hukum. Seperti mohon maaf kalau saya singgung sedikit peristiwa Nias. Mungkin ada satu pembunuhan di Nias pada saat pencalonan masuk anggota TNI AL, dan kita proses dan itu sudah putusannya adalah seumur hidup. Dan itu kita proses. Bahkan itu yang melakukan, mohon maaf nih, yang melakukan penipuan tersebut, pembunuhan tersebut adalah anggota Pomal itu sendiri, seorang bintara. Ini sebagai bukti bahwa TNI Angkatan Laut akan konsisten dengan penegakan dan komit dengan penegakan hukum itu sendiri. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan proses, karena sampai dengan saat ini masih terus bergulir proses itu kami laksanakan, dan pelaku sudah kami amankan, dan beberapa barang bukti juga sudah kami terima baik dari Polda maupun yang dapat kami temukan di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Puspomal. Saya juga mau izin menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang meninggal dunia maupun yang luka. Ya. Sehingga pada kejadian ini sebetulnya memang harus kita kebut ya supaya dapat kebenaran dan keadilan. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan. Selamat pagi menuju siang, Pak Panglima, Pak Dan Puspomal, Pak Wasintel, Pak Kapolda, dan pejabat tinggi TNI AL yang lain. Izin Bapak, nama saya Santi Pak dari media IDN Times. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke pihak TNI AL dan 1 pertanyaan untuk Bapak Kapolda Banten. Yang pertama Pak, ke Pak Dan Puspomal dulu. Berdasarkan pemeriksaan awal, itu kan ada 2 korban yang terkena luka tembakan dan 1 meninggal. Apakah yang menembak adalah 1 orang menembak 2 orang yang berbeda, atau 2 orang masing-masing menembak 1? Karena berdasarkan informasi yang media terima, yang diamankan sejauh ini ada 2 anggota TNI AL. Begitu. Kemudian ke Pak Pangko Armada, Pak izin, di media sosial dan di publik itu terbentuk persepsi bahwa oknum anggota TNI AL ini diduga membackingi begitu. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh Pak Kapolda menjadi pembeli dari mobil yang mungkin mereka tidak tahu bahwa mobil itu sebenarnya sudah digelapkan dari pelaku pertama yang menyewa mobil dari korban begitu Pak. Bagaimana tanggapan TNI AL terhadap persepsi yang sudah kadung terbentuk di ruang publik ini? Itu. Kemudian untuk Pak Kapolda Banten, izin Bapak, sebelumnya kan korban juga sempat mengaku kepada media begitu, sebelum mendatangi pelaku sempat meminta bantuan atau pendampingan kepada pihak kepolisian, tetapi diragukan karena diduga adalah pihak leasing, bukan pemilik dari mobil yang akan diambil, karena ada indikasi GPS itu nonaktif sehingga dikira akan dicuri gitu Pak. Apakah sudah
terkonfirmasi karena kan diperiksa oleh Propam ya Pak saat ini. Itu bagaimana hasil pemeriksaannya dan apa alasan menolak memberikan pendampingan bantuan kepada korban yang ingin mengkonfrontir pelaku yang diduga akan mencuri mobil itu. Terima kasih Pak. Ini kita jawab satu persatu dulu atau gimana? Ya, kita jawab satu persatu aja dulu ya. Mungkin tadi yang pertanyaan ke Puspomal dulu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang melakukan penembakan itu adalah satu orang, nembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi. Yang baru keluar dari toilet, nah dikeroyok sehingga ada satu keributan, disitulah anggota yang menembak itu. Jadi bukan dua anggota yang menembak, tapi satu anggota yang menembak. Dan semua anggota sudah kita amankan. Gitu, Pak. Iya, betul. Awalnya di lokasi itu, kemudian diamankan ke Indomaret itu dari hasil CCTV itu. Jadi dua orang ditembak oleh satu orang di posisi bukan di dalam, bukannya di luar itu. Itu. Saya menjawab bagian saya yaitu persepsi publik bahwa sudah terbentuk anggota TNI AL ini yang membackingi penadah. Justru saya gelar konferensi pers ini untuk supaya semua tahu ya, bahwa kejadian yang sebenarnya seperti apa. Makanya kan ini dihadirkan Bapak Kapolda Banten dan Puspomal ya. Dan informasi awal yang saya terima itu ya pengakuan langsung ya kan dari 3 anggota ini ya nanti kan bergantung kepada hasil penyelidikan dari dan Puspomal ya. Ya sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh dan Puspomal bagaimana rangkaian tadi sudah disampaikan ya kan. Bagaimana kejadian itu juga tampak tidak ada rasa bersalah ya kan ya. Dan itu ada rangkaian tadi menurut pengakuan dari salah satu anggota ya itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda beli dengan 40 juta dan itu kan mobil diambil tanpa surat dan itu ada perjanjian ya mungkin nanti akan didalami benar apa tidak ya itu nanti dari dan Puspomal yang sebetulnya harga itu juga belum selesai ya tadi kan bukti transfer DP 40 juta ya dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP makanya perjanjian ya dan sebetulnya itu sudah mau di-cancel, ya kan. Nggak jadi dah, gitu kan. Nah, tapi ya, ujuk rayu tadi situ, akhirnya ya dibawa juga. Nah, mungkin ini bisa salah satu yang bisa dikembangkan, ya kan. Karena kami mendapat laporan kan, tidak hanya sekedar ini, pangkalnya apa sih masalahnya itu kan. Pasti saya sebagai atasan, ya kan. Mereka juga ingin mendalami, ya, supaya saya bisa melihat ke dalam, ini prajurit ini melakukan apa ya. Dan tentu kita ada punya kewenangan untuk melaksanakan penyidikan ya. Dan tanpa ada kerjasama ini tentu tidak akan bisa dapat diselesaikan di pengadilan nanti. Terjawab ya? Ya, masih. Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan di
TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Nanti habis. Selamat siang, izin semuanya. Saya Eril Wiranata dari Kompas TV. Ingin lebih menanya terhadap dengan transparansi dari 3 oknum anggota TNI yang terlibat. Ini berperan sebagai apa aja dan lalu pangkat serta kesatuannya mungkin bisa diberikan kepada informasi publik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini ada 2 pertanyaan peran dan satuan. Yang peran nanti dari penyelidikan atau dari penyidikan, ya. Tapi kalau misalnya bicara satuan, 3 orang itu 2 dari satuan Kopaska Armada 1, ya, dan 1 itu adalah KRI Bontang, ya. Mungkin itu jawabannya, ya. Tes. Baik, untuk dari peran, dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan
sampai dengan saat ini yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan. Ya, nanti berikan waktu pada kami lah untuk itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Mohon izin saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan keberadaan senjata api itu Pak. Senjata api itu kan dibawa oleh anggota ya Pak. Apakah itu memang sesuai dengan SOP? Artinya apakah anggota ini dalam keadaan dinas atau lepas dinas misalnya gitu. Kemudian saat ini senjata api itu sendiri apakah sudah diamankan oleh penyidik dari Puspomal atau seperti apa? Dan apakah itu senjata itu organik atau memang senjata rakitan misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari Angkatan Laut sendiri apakah nantinya juga akan semacam memberikan tanggung jawabnya kepada pihak keluarga seperti misalnya santunan atau melakukan meminta maaf atau seperti apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Pertanyaan ini dari Tribun, langsung mungkin saya jawab ya. Yang pertama masalah status senjata. Senjata itu senjata inventaris ya, yang melekat karena jabatan dari AA ya, itu adalah ADC ya. Nah, ADC ini ajudan ya. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP senjata itu melekat. Kemudian tadi udah dijawab ya bahwa ini sudah ada SOP-nya itu tadi ya, ada surat perintahnya segala macam. Nah kemudian ya tentu bukan senjata rakitan ya. Ada lagi? Oh ya yang tadi ya. Ya tentu ya, karena kita juga kan pada dasarnya adalah warga negara, pada hakikatnya juga kita manusia ya. Kalau kita melihat ada kejadian seperti ini ya, tentu bukan hanya sekedar menyampaikan bela sungkawa ya, tapi juga kita akan datang ya ke rumah duka. Nah, saya belum memastikan waktu karena sebetulnya ini kan masih beberapa hari yang kita juga tidak tahu ini ya mau kemana ya kan. Dan baru terang benderang ada alamat segala macam itu dari Pak Kapolda gitu. Jadi sekali lagi ya tentu saja bela sungkawa dan mungkin nanti ada bantuan ya, untuk bisa kami berikan kepada mereka. Ya. Ada lagi Mas? Ya. Ya, kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu. Ya, karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan? Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan? Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan
ada senjata api, ya. Dan itu bukan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa, ya kan ya, gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya sebentar bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api ini. Tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi apalagi mungkin karena tentara juga ya sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan? Karena kita sering dengar ada kill or to be kill, ya kan ya? Nah itu, mungkin saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaannya, ya Mas. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Mike. Mohon izin Bapak Sahrul dari Jawa Pos, izin ke Pak Dan Puspomal menanyakan status. Karena kan tadi disampaikan bahwa prosesnya ini sudah di tahap sidik, artinya penyidikan. Kami ingin tanyakan dari 3 orang ini apakah memang semuanya sudah berstatus tersangka atau semuanya masih terperiksa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya Mas Sahrul. Jadi anggota ini sekarang sudah ditahan di tempat kami dan sesuai dengan surat penahanan dari Ankum sudah kami terima, terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu anggota sebenarnya sudah kita amankan. Nah karena masih dalam proses lidik ya, kami selalu maraton lidik masih belum kami tetapkan gitu. Nah sekarang setelah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti, maka kami yang bersangkutan masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan. Bukti penahanan sementara dalam 20 hari pertama itu sudah ditandatangani oleh Ankum, terhitung dari mulai hari Sabtu. Itu Mas. Ya. Ya kita sudah dalam menjurus ke sana sudah gitu ya. Karena dengan ditandatanganinya penahanan itu sudah masuk kepada proses. Karena pintu gerbang untuk memasuk dalam proses penyidikan kan itu. Ya, makasih. Ada lagi? Kalau misalnya tidak ada, semua sudah menjawab ya. Dan sudah kami jelaskan kronologi dan perkembangan penyidikan kejadian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam menjaga transparansi dan objektivitas dalam menangani proses hukum yang sedang berlangsung. Demikian, bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Dan itu tadi saudara, kita sudah sama-sama menyaksikan konferensi pers terkait dengan penembakan bos rental mobil yang dilaksanakan oleh Irjen Suyudi AS Kapolda Banten, Laksda Samista Komandan Puspomal Laksamana Madyadeni Hendrata, Komandan Komando Armada RI. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dan Puspomal bahwa dari hasil lidik sementara peran dari 3 oknum adalah rekan dan pelaku yang dikeroyok adalah keluarga sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Dan informasi lanjutan akan kami hadirkan usai jeda, saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV.